Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nori Nur Aulia. Saya dari kelas 2J dengan NIM 7012202022. Kali ini saya akan menjelaskan tentang client server. Apa itu client server? Client server adalah dalam jaringan komputer, istilah server berfungsi menjadi pelayan untuk memenuhi request atau permintaan dari pelanggan. Nah, sementara klien merupakan komputer lain yang bertindak sebagai penerima layanan dari server atas permintaan yang diberikan. Istilah client server juga merupakan salah satu arsitektur jaringan. Arsitektur client server ini membentuk software atau perangkat lunak. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan sistem server dan klien agar dapat menjalin komunikasi melalui jaringan. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, server akan berperan sebagai penyedia resource dan data sesuai permintaan dari klien. Nah, untuk fungsi dari client server ini adalah software yang berperan sebagai klien hanya memperoleh data atau informasi sesuai dengan permintaan yang dibuatnya. Data yang dikirimkan dari server menuju klien juga dapat dipastikan 99% aman karena sudah ada teknologi enkripsi. Memantau lalu lintas jaringan sebagai hosting aplikasi bersama, menangani keamanan, menyimpan data, mengelola koneksi internet, serta menjadwalkan dan menjalankan backup data, mengelola layanan email, mengelola layanan nama domain, menetapkan tingkat akses ke sumber daya, menyimpan nama pengguna, dan kata sandi untuk mengontrol akses. Nah, cara kerja client server yaitu dilihat dari database, klien dapat membangun sebuah halaman web menggunakan berbagai hardware dan software dan hasilnya akan tampil atau user interface yang menarik. User interface dipengaruhi oleh peran server. Web server menerima permintaan dan menyimpan UI website seperti ke dalam bentuk dokumen HTML. Nah, jika diminta oleh pengguna atau klien, server akan dengan cepat mengirimkan dokumen HTML tersebut agar dapat ditampilkan di browser dan dilihat oleh pengguna. Nah, ketika klien sudah mendapatkan permintaan dari pengguna, klien akan melakukan pemeriksaan sintak atau kode pemrograman. Nah, proses ini akan menghasilkan basis data atau database yang diperlukan. Umumnya digunakan structure query language atau SQL atau bahasa lainnya. Nah, proses ini akan diterima ke server sambil menunggu server mendapatkan proses dari pengguna akhir. Ketika pengguna telah memberikan respon, database request dibuat untuk klien dan hasilnya akan ditayangkan. Nah, di sini saya sudah melihat, SAM saya sudah saya start, lalu saya akan ke localhost. Nah, di localhost ini saya sudah membuat tabel seperti untuk kontak ya, ada nama ID, nama, email, nomor telepon, dan pekerjaan. Nah, ini untuk tipenya. Lalu untuk length atau besar dari untuk data tersebut. Untuk ID 11, nama 50, email 50, untuk nomor telepon kita masukkan 30 dan pekerjaan 50. Untuk primerinya, nah di sini saya gunakan auto intercept. Nah, untuk file dia terdapat di HTML. Untuk PHP CRUD. Nah, di sini terdapat style. Style ini digunakan untuk tampilan dari database yang akan kita lakukan ya. Terdapat warna, ukuran, dan bentuk tampilannya.
Untuk function di sini sebagai penyambung dari database kita. Seperti database host untuk kepada localhost, database user sebagai root dan password, dan database nama sebagai php crud. Terus ada index sebagai penyambung kita. Lalu ada create. Di sini untuk kita meng-create dari tabel yang akan kita munculkan seperti nama, email, nomor telepon, dan pekerjaan tadi. Nah, untuk header ini kita gunakan untuk membuat delete dan update. Nah, read di sini sebagai pembaca dari server yang database yang akan kita buat. Untuk bisa dipastikan pengupdatean dan delete-nya. Di sini ada update. Jadi sebagai pembacanya, header sebagai pembaca dari read yang kita buat, dan delete. Untuk bisa kita tekan ya, delete datanya. Nah, ini kode dari PHP CRUD-nya, yaitu MySQL-nya. Nah, dari data tersebut kita bisa membuat data kontak di sini. Setelah kita membuat pendataan di sini, maka kita akan melakukan save. Data kita sudah muncul dengan bentuk seperti ini. Nah, di sini udah ada ID, nama, email, nomor telepon, dan pekerjaan untuk kontak ya. Nah, setelah itu kita akan menekan localhost php root. Nah, pada localhost php root ini website kita sudah jadi dan sudah ada home-nya. Nah, setelah muncul seperti ini, untuk memunculkan lalu kita tekan kontak untuk memunculkan kontak yang sudah kita buat. Nah, di sini filenya sudah muncul dengan nama Imam, dengan nomor telepon, email, dan pekerjaan. Nah, untuk warna biru dan merahnya itu merupakan edit dan update ya. Untuk meng-create kontak juga bisa. Nah, di sini kita coba untuk create kontak. Nah, di sini tinggal kita masukkan pada tabel seperti ID, nama, email, dan nomor telepon. Saya contohkan ya, dengan nama Arif, dengan email, lalu nomor telepon, masukkan pekerjaan, lalu kita create. Nah, untuk melihatnya terdapat di sini. Nah, setelah kita create, maka filenya akan terbaca ya, database-nya.
Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai client server dan pembuatan CRUD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.